Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Rizky. Saya berasal dari kelas 11 AK1 dari SMKN 11 Bandung. Jadi seperti yang ada di depan layar kalian, saya akan membagikan sedikit cerita sejarah, yaitu sejarah perlawanan Banten terhadap VOC. Kita mulai dari latar belakang. Berawal dari latar belakang, ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya perlawanan tersebut, yaitu perang saudara di Kerajaan Banten. Perang saudara ini terjadi karena perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Perbedaan paham mereka diperkeruh oleh politik adu domba, yaitu Divide et Impera. Lalu perlawanan terhadap VOC. Nah, perlawanannya ini didasarkan oleh beberapa hal, yaitu VOC ingin memonopoli perdagangan di pesisir Jawa. VOC melakukan blokade dan gangguan terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Lalu VOC juga menerapkan perjanjian monopoli yang merugikan Kesultanan Banten. Dan juga berikut adalah beberapa tokoh yang terlibat dalam Perang Banten. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah tokoh yang paling utama dalam perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda. Ia pernah berkuasa di Kesultanan Banten pada tahun 1651 sampai 1683. Lalu selanjutnya adalah Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya ini adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa yang juga beliau terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda. Sultan Haji. Sultan Haji ini merupakan putra mahkota Sultan Ageng Tirtayasa yang terlibat dalam perang saudara di Banten. Lalu selanjutnya adalah Kiai Haji Wasid. Nah, kalau beliau ini tokoh yang memimpin pemberontakan di Cilegon pada tahun 1888. Kita masuk ke bagian pembahasan. Banten menjadi posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak awal Belanda ingin menguasai Banten, tapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandarnya sendiri di Batavia di tahun 1619, yang menyebabkan persaingan antara Banten dan Batavia untuk memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh sebab itulah, rakyat Banten menjadi sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Pada tahun 1651, Pangeran Surya atau yang lebih sering kenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta di Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional sekaligus ingin menandingi perkembangan VOC yang ada di Batavia. Beberapa kebijakan yang dibuat Sultan Ageng Tirtayasa seperti misalnya mengundang pedagang Eropa seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Sultan Ageng juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan hasil dari usahanya Sultan Ageng Tirtayasa di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar, VOC sering melakukan blokade laut sehingga kapal laut pedagang yang berasal dari Cina
dan Maluku dilarang melanjutkan perjalanannya menuju Banten. Sebagai balasan dari hal tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa mengirim pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Selain itu, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap kebun tebu milik VOC. Akibatnya, hubungan antara Banten dan Batavia makin memburuk tuh. Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC memperkuat kota Batavia dengan membangun benteng pertahanan seperti benteng Noordwijk. Sementara itu, Sultan Ageng memerintahkan pembangunan saluran irigasi dari Sungai Untung Jawa hingga Pontang, yang selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, juga dimanfaatkan untuk memudahkan transportasi perang. Karena jasanya ini, akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Tirta yang artinya itu adalah air. Nah, dari situ namanya menjadi Tirtayasa. Serangan terhadap VOC terus dilakukan. Pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat putra mahkota Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini bertanggung jawab atas urusan dalam negeri, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa menangani urusan luar negeri dengan dibantu oleh putranya, yakni Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan ini tercium oleh VOC yang kemudian menghasut Sultan Haji agar tidak memisahkan kekuasaan dan mencurigai ayah serta saudaranya itu. Sultan Haji yang khawatir tahtanya akan diberikan kepada pangeran akhirnya bersekongkol dengan VOC. Dalam persekongkolannya, VOC setuju membantu Sultan Haji dengan syarat Banten itu menyerahkan Cirebon. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC, menyingkirkan perdagangan Persia, India, dan Cina, serta menarik pasukan Banten dari Priangan. Kesepakatan ini disetujui oleh Sultan Haji pada tahun 1681. Akhirnya VOC berhasil merebut Kesultanan Banten atas nama Sultan Haji, dan Sultan Haji pun menduduki Istana Surosoan. Sultan Ageng Tirtayasa membangun istana barunya di Tirtayasa dan berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng mengepung Istana Surosoan. Sultan Haji pun terdesak meminta bantuan VOC, dan VOC pun yang dipimpin oleh Francois Tak telah memukul mundur pasukan Sultan Ageng hingga ke benteng Tirtayasa. Benteng ini kemudian digepung oleh VOC, namun Sultan Ageng berhasil meloloskan diri bersama Pangeran Purbaya ke hutan Lebak. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihatnya dan ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Semangat juang Sultan Ageng tidak pernah padam. Setelah wafatnya, perlawanan rakyat Banten pada tahun 1750 dipimpin oleh Ki Tapa, seorang ulama terkenal. Pasukan Ki Tapa berhasil menghancurkan pasukan gabungan VOC yang mendapat dukungan dari Ratu Bagus. Pada tahun 1751, VOC mengerahkan pasukan besar untuk mengepung Ki Tapa dan Ratu Bagus. Meskipun terdesak, mereka berhasil meloloskan diri ke hutan. Akhir cerita, Ki Tapa telah menjadi simbol kekuatan bagi rakyat Banten. Sekian sejarah yang saya sampaikan.
Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.